Halo pemirsa, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda. Semoga kabar baik dan menyenangkan selalu tercurah pada pemirsa semuanya. Dan pastinya dengan menyimak berita-berita akurat, teraktual dan menyegarkan hanya di JBTV hari ini untuk edisi Kamis 9 April 2020. Tim redaksi JBTV akan menyajikan liputan hari ini, diantaranya adalah kembali satu warga kota Kediri terkonfirmasi positif corona. Melihat mekanisme karantina dan observasi COVID-19 di kota Kediri. Dan seperti biasa, liputan ringan khas redaksi JBTV yang akan menghadirkan bukan hanya pandemi corona, warga juga harus waspada penyakit yang ditularkan oleh tikus. Bersama saya, Aan Anggara, kita ikuti informasi selengkapnya. Pemirsa, Wali Kota Kediri kembali mengumumkan satu warga kota Kediri terkonfirmasi positif virus corona. Berikut laporan reporter Muhammad Abimadian. Wali Kota Kediri mengumumkan penambahan satu konfirmasi COVID-19 dari hasil pelacakan virus bawaan dari Jakarta. Melalui saluran Instagram Story, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengumumkan bahwa di Kota Kediri ada tambahan terkonfirmasi positif COVID-19. Warga ini ber-KTP Kabupaten Kediri, namun sehari-hari tinggal di Kota Kediri, tepatnya di Perumahan Wilis 2, Kelurahan Pojok, Kota Kediri, Jawa Timur. Wali Kota Kediri berucap sambil menunggu pengumuman dari pusat, pihaknya mengumumkan ada satu warga terkonfirmasi positif corona dan pihaknya berharap warga di Perumahan Wilis 2, Kelurahan Pojok untuk berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kota Kediri yang saya muliakan, sambil menunggu kabar dari pusat, kita umumkan ada satu warga terkonfirmasi positif corona. Tempatnya di Kelurahan Pojok, tepatnya ada di Wilis 2. Saya harap warga di Wilis 2 lebih berhati-hati. Wali Kota Kediri juga meminta agar warga yang sempat bersinggungan untuk memberikan keterangan yang jujur agar pelacakan atau tracking kepada petugas bisa dilakukan. Selanjutnya, pemerintah Kota Kediri juga akan mengadakan atau memberlakukan isolasi mandiri dalam pengawasan. Jadi, Wali Kota Kediri memohon warga untuk mematuhi peraturan tersebut. Sementara juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Kediri, Dr. Faujan Adima MKes mengatakan, hasil tracking kasus yang dinamai Kediri Kota 3 yang bersangkutan bekerja di Jakarta dan tiap 2 minggu sekali pulang ke Kota Kediri. Untuk diketahui sebelumnya, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar juga mengumumkan 2 pasien terkonfirmasi positif corona asal Kelurahan Melurti, Kecamatan Kota, dan Perumahan Permata Jingga, Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren. Namun dalam perjalanannya, satu pasien bernama Dr. Bambang Triyono Putro, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri beralamat di Permata Jingga dinyatakan sembuh. Mencegah penularan virus COVID-19 berskala besar, Pemkot perketat mekanisme karantina dan observasi COVID-19 di Kota Kediri. Seperti apa pola yang diterapkan? Kita ikuti bersama laporan reporter Muhammad Abimadian. Pemerintah Kota Kediri memberlakukan aturan ketat dalam mencegah penyebaran virus corona di Kota Kediri, Jawa Timur dengan melakukan sejumlah tes atau pemeriksaan oleh petugas. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan surat edaran Wali Kota Kediri, di mana Pemkot Kediri telah memilih ruang observasi yang bertempat di Gedung Kampus 1 Politeknik Kediri. Kepala Bidang Tertib Satpol PP Kota Kediri Nur Hamid menjelaskan, mulai tanggal 1 April 2020, Pemkot Kediri telah membentuk tim pelayanan terpadu yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, TNI, dan Polri untuk ditempatkan di tempat observasi karantina tamu atau pendatang dari luar daerah Kota Kediri yang berlokasi di Jalan Mayor Bismo nomor 27 Kota Kediri, di mana ada tempat checkpoint sebagai langkah pencegahan penyebaran virus corona yang diperuntukkan kepada para penumpang kendaraan umum dengan tujuan Kota Kediri, baik menggunakan bus atau kereta api. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tahap awal hingga dibawa ke tempat observasi untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Lanjut ya terkait penanganan kesehatan yang intinya untuk mencegah atau memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, dalam penanganan 1 hari sampai 14 hari ya, dalam hal isolasi ya. Nah,
Nur Hamid juga mengutarakan bagi penumpang yang dinyatakan sehat setelah menjalani serangkaian pemeriksaan diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan dan rata-rata suhu tubuh mereka antara 35-36 derajat Celcius sehingga masih bisa dikatakan dengan kondisi normal. Sedangkan kegiatan bersama ini akan terus dilakukan hingga wabah corona ini berakhir. Pemirsa, sebelum kita menghadirkan liputan khas redaksi JBTV, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Cara mencegah tertular virus corona. Pakai masker, rajin berolahraga, hindari kontak dengan orang sakit dengan gejala virus khas corona. Mencuci tangan dengan sabun, hindari kontak langsung dengan hewan liar, jauhi area keramaian. Dan jaga sistem pencernaan dengan minum Pio Activa 15 tetes 2 kali sehari. Info lebih lanjut hubungi 085 645 784 403. Tes, jamu tetes, ya Bio Activa. Masih di JBTV hari ini, pemirsa, virus corona atau COVID-19 inilah yang menjadi bahasan dimanapun saat ini. Tapi dalam hal ini, masyarakat jangan terbuai dan harus mewaspadai penularan penyakit lainnya yang disebabkan dari tikus. Seperti apa liputannya? Kita ikuti bersama liputan tim redaksi JBTV. Masyarakat dihimbau untuk tetap selalu menerapkan perilaku dan pola hidup sehat dan bersih, selain untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19, namun juga ancaman penyakit menular lainnya. Mungkin akhir-akhir ini banyak dari masyarakat yang sering melihat bangkai tikus di ruas jalan ataupun di jalan raya terlindas oleh pengguna jalan. Jika hal tersebut memang disengaja oleh masyarakat, maka kebiasaan ini agar dihilangkan. Karena keberadaan bangkai tikus bisa menjadi sumber penyakit yang bisa menular ke masyarakat. Keterangan Adi Sutresno, Kasih Kedaruratan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kediri mengutarakan, tikus adalah binatang yang dapat menyebarkan penyakit ke manusia dan makhluk hidup lainnya. Biasanya tikus menularkan penyakit dari urin, gigitan, bahkan kutu yang menempel di tubuh tikus. Iya, jadi memang selain corona, untuk di Kota Kediri ini masyarakat harus waspada dengan penyakit pes, kemudian juga demam berdarah. Kalau kami amati ketika kami keliling di titik-titik fasilitas umum dan fasilitas sosial, itu masih banyak warga yang kami patut diduga itu membuang bangkai tikus di jalan. Adi juga mengatakan jika ada bangkai tikus sebaiknya dikubur agar penyakit yang berada di dalam tubuh tikus tidak menular ke manusia. Dan pihaknya juga menghimbau sebagai warga Kota Kediri dengan bijak untuk mengubur bangkai tikus tersebut. Dan yang terpenting, jangan melakukan pembakaran pada bangkai tikus karena sangat tidak dianjurkan, di mana asap dan debu yang terbawa angin akan tersebar bakterinya dan secara tidak langsung terhirup oleh manusia. Pemirsa, informasi tadi menutup acara liputan edisi hari ini, Kamis 9 April 2020. Saatnya saya, Ananggara, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan, terapkan pola hidup sehat, dan berolahraga. Pastinya kami tidak lupa mengingatkan, ikuti anjuran pemerintah dalam hal pencegahan wabah virus corona. JBTV selalu di hati dan dinanti. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.